Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dalam memproses limbah emas dan perak ataupun logam yang lain, diperlukan beberapa bahan. Di antaranya seperti nitrit asid atau asam nitrat atau HNO3. Dan nitrit asid ini biasanya digunakan untuk memurnikan emas atau memisahkan emas dengan logam yang lain, dan juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran atau kerak yang ada di luar logam. Hampir 85% dibandingkan dengan bahan yang lain, nitrit asid ini sering digunakan dalam pengolahan limbah emas dan perak ataupun yang lainnya. Selain nitrit asid, bahan lain yang dibutuhkan yaitu air sur atau asam sulfat. Dan air sur ini hampir sama dengan air aki. Cuma perbedaannya, air sur ini asam sulfatnya itu lebih pekat. Untuk bahan selanjutnya yaitu garam. Dan garam ini biasanya digunakan untuk pemrosesan perak, yaitu fungsinya agar air bekas cukim ini bisa mengendap. Dan garam ini juga bisa berfungsi sebagai penanda bahwa di air bekas cukim itu mengandung perak apa tidak. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu ada SMP atau biasa yang disebut dengan sodium metabisulfite. Dan SMP ini biasanya digunakan dalam pemrosesan aqua regia atau air raja. Tujuannya untuk pengendapan emas. Dan selanjutnya bahan yang dibutuhkan yaitu karbid atau kalsium karbida atau CaC2. Fungsinya yaitu untuk mengendapkan palladium maupun emas di air bekas cukim. Caranya kita rendam di air karbidnya. Setelah itu kita endapkan. Bila sudah mengendap, baru kita ambil airnya, lalu dituangkan ke air bekas cukim tersebut. Bila ada emas maupun palladiumnya, biasanya air bekas cukim itu berubah warna menjadi warna hitam. Dan ini merupakan air tumbling. Sebagai eksperimen ini, coba saya kasih karbid, ternyata ini ada emasnya, karena air temblingnya ini berubah menjadi warna coklat tua, dan sebelumnya itu berwarna kuning muda. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu ada HCl atau yang biasa disebut dengan asam klorida. Fungsinya hampir sama dengan nitrit asid. Akan tetapi bila HCl ini digunakan untuk memisahkan emas dengan yang lain atau untuk memurnikan emas, hasil dari pencukimannya, emasnya itu hancur menjadi air, bahkan tidak tersisa sama sekali. Akan tetapi untuk nitrit asid itu masih ada sisa untuk endapan emasnya. Jadi bila Anda
memurnikan emas atau memisahkan emas dengan pengotor yang lain, saya sarankan untuk menggunakan nitrit asid. Dan untuk HCl ini biasanya digunakan dalam pemrosesan aqua regia. Dan untuk aqua regia itu sendiri atau air raja, perpaduan antara nitrit asid dicampur dengan HCl. Untuk ukurannya 1:3. Dan untuk bahan selanjutnya itu yang kita butuhkan urea. Dan urea ini fungsinya untuk menetralkan nitrit asid ataupun HCl. Tujuannya agar HCl maupun nitrit asidnya ini tidak berfungsi, sehingga bila kita melakukan pengendapan emas maupun palladium itu tidak hancur lagi menjadi air bila sebelumnya kita kasih urea dulu. Selain itu ada borak, dan borak ini biasanya digunakan dalam proses peluburan atau pembakaran untuk membantu proses pencairan logamnya. Selain bahan tersebut, juga ada alat sebagai umpan atau bisa juga disebut dengan pertukaran ion. Dan alat tersebut itu ada paku atau besi dalam bentuk yang lain, dan juga ada aluminium. Dan ini fungsinya untuk pengendapan berupa emas maupun berupa tembaga. Dan ini salah satu contoh pengendapan di air bekas cukim yang saya kasih aluminium. Dan aluminium ini berfungsi untuk pertukaran ion, yaitu untuk logam yang sudah hancur menjadi air seperti tembaga itu bisa menempel ke aluminium ini. Dan untuk aluminiumnya sendiri itu bisa berkurang, bahkan bisa hancur menjadi air. Dan ini yang dinamakan dengan pertukaran ion. Akan tetapi untuk bahan yang kita proses sebelumnya itu sudah dikasih urea untuk menetralkan, dan pastinya sudah dikasih garam untuk mengeluarkan peraknya. Selain pengendapan tembaga, aluminium ini juga bisa berfungsi untuk mengendapkan palladium bila memang air bekas cukim tersebut itu mengandung palladium. Dan ini merupakan tembaga hasil pengendapannya. Jadi itulah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan limbah emas maupun yang lainnya. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.